Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pertemuan kali hari ini kita masih diberikan kemudahan Allah, yaitu untuk bertatap muka. Semoga pertemuan kali hari ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya, yaitu dalam kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita beritiba, kita belajar mengenal siapa diri para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita pernah membahas bagaimana dakwah Rasulullah secara secara sembunyi-sembunyi. Baik santriwan santriwati, kita pada pertemuan kali hari ini akan masuk dalam pembahasan bagaimana strategi Rasulullah dalam beliau mendakwahkan Islam ini secara terang-terangan. Nah, setelah kemarin kita bahas bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang risalah jalan Allah, yaitu mengenal Allah, siapakah Tuhannya, mengenalkan bagaimana mereka akan dibangkitkan kembali setelah mereka mengalami kehidupan ini. Itu hanya di lingkup kemarin yang kita pernah pelajari. Ada berapa? 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu yang pertama Khadijah radhiyallahu an, ya, Zaid sama Ali, ya, selaku orang-orang yang berada di rumah beliau, orang-orang terdekat beliau. Diikuti 10 orang, yaitu yang pertama masuk surga adalah Utsman bin Affan, Tol'ah bin Ubaidillah, Zubair bin Afwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Baik santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah itu diperintahkan untuk berdakwah sembunyi? Ini menjadi itibak kita semuanya, bahwa keutamaan kita mengajarkan kepada keluarga kita itu untuk mengenalkan kalimat tauhid ini benar-benar kepada keluarga kita dulu, bukan kepada orang lain. Ya, antum semuanya yang mungkin saat ini sudah pandai membaca Quran, yang saat ini sudah mengerti bagaimana bertauhid yang benar, Allah itu siapa, dan itu kenalkan juga kepada saudara-saudaramu, keluargamu, ayahmu, ibumu, dan orang-orang terdekat dahulu untuk kalian benahi. Ya, orang-orang yang berada dalam pengenalanmu sendiri yang harus antum semuanya benahi. Jangan sampai nanti dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini malah justru kita semuanya lalai kepada keluarga kita. Ya, kita merasa orang lain perlu dibenahi, tapi ternyata keluarga kita, ayah, ibu, paman, adik, dan saudara-saudara kita, paman, dan yang berikut saudara-saudara terdekat kita, paman, bibi, atau kemenakan-kemenakan saudara-saudara antum lalai dari dakwah kita. Itu yang harus kita camkan dulu. Dari dakwah, kalau kita mengenal Islam, itu harus lingkupnya keluarga kita dulu sendiri, ya. Siap. Baik, kita sekarang masuk dalam bagaimana Rasulullah menjalankan dakwahnya secara terbuka, dan itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 tahun Rasulullah mendakwahkan Islam ini secara sembunyi-sembunyi, walaupun yang didapatkan juga hanya sekelompok keluarganya saja dan beberapa orang yang benar-benar meyakini.
dakwah Rasulullah, ya. Itu mereka menyerahkan diri mereka, harta mereka, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang membawa risalah yang benar pada saat awal-awal munculnya Islam, mengenalkan kepada kaum Quraisy. Ya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah ada perintah secara terang-terangan, ya, untuk mendakwahkan Islam ini. Wala kemarin karena sembunyi-sembunyi itu adalah menjadi contoh tadi yang kita ulang di awal tadi. Ya, sekarang terang-terangan berarti keluarga kita itu sudah mengenal Islam dengan benar. Orang-orang terdekat kita sudah paling tidak mengerti tentang Islam. Baru kita mengajak kepada saudara-saudara yang agak jauh, mulai terbuka. Ya, ya, setelah 3 tahun, ya, mereka Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahkan Islam secara terbuka, Bu. Ya. Jadi dalam surat Al-Hijr, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi segala perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah itu disampaikan kepada umatnya. Ya. Di sini yang perlu kita pahami bersama bahwasanya setelah perintah itu muncul, maka ketegasan Rasulullah juga langsung mengikuti perintah itu. Tidak pernah Rasulullah itu apa bahasan ini sekarang membangkang lah, ya. Tidak pernah membangkang, tidak pernah melanggar ataupun menawar perintah Allah, ya. Coba kalau kita sekarang diperintahkan, ada seorang ulama atau ustadz memerintahkan, "Le, kamu sekarang ayo bersedekah atau berjihad, ayo ikut saya ke pegunungan, kita berdakwah di sana." Pasti kita akan menawar, nanti saya masih butuh makan, saya masih butuh ini, dan saya masih butuh di kota, ustadz, saya masih butuh. Itu yang kalian akan tawarkan kepada ustadz kalian. Tapi kalau antum semuanya sudah mengenal Allah dengan benar, apapun ajakan yang disarankan kepada antum untuk kebaikan, pasti antum tidak akan pernah menolak. Tapi yang namanya umat di akhir zaman, kata Rasulullah, yaitu tadi, pasti akan mengalami kemunduran keyakinan, ya. Apalagi generasi sekarang itu banyak mereka yang lebih cinta kepada dunia. Mereka mementingkan dunia ini adalah segala-galanya yang akan mereka raih. Padahal dunia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam Al-Qur'an, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kembali kepada yang dakwah secara sembunyi tadi. Kalau kita beralih ke dalam dakwah terbuka tadi yang disampaikan untuk mengajak umat mengenalkan Islam ini, pertama kali yang diperintahkan Allah adalah mengenalkan kalimat tauhid, bukan mengajarkan hal yang lain. Walaupun kita masuk dalam zaman modern, banyak di antara teman-teman antum yang dimanapun mereka berada, mereka nggak sepintar dengan antum yang saat ini. Antum masih bersyukur, antum belajar dalam pontren, antum belajar dalam lingkup orang-orang tua yang mengarahkan antum ke dalam jalan kebenaran, ya. Mereka yang tidak pernah mengenal Islam, mereka yang hanya mendengar Islam itu sebagai agama. Oh, Islam itu enek adzan nang masjid. Oh, Islam itu enek sing ngaji dok masjid. Oh, Islam iki manggoni nang masjid. Itu yang dikenal orang-orang saat sekarang. Padahal Islam itu sebenarnya ya dalam kehidupan ini. Dari mulai kita berada di masjid dan sampai di luar masjid. Kita berdagang, kita bersosial, kita berbisnis, kita berkantor. Itu sumbernya adalah dari
masjid. Tapi kebanyakan manusia sekarang bahwasanya Islam itu ya yang ada di masjid, tidak ada di luar masjid. Makanya mereka berkeyakinan bahwasanya kalau di luar masjid itu mereka bisa bergerak sesuka hati, ya. Yang kemarin Ustadz lihat apa nih? Di komunitas, kebetulan Ustadz kan dari daerah Kulon ya. Ada berita yang tidak mengenakan, kaum muda-mudi bercumbu di tempat umum, dan itu mereka tidak malu-malu lagi. Mereka menganggap di situ bukan masjid. Mereka menganggap bahwasanya masjidlah tempat mereka beribadah. Padahal di taman yang namanya, kalau sekarang modelnya alun-alun ya, itu dilakukan pemuda-mudi tidak alun-alun ya. Di alun-alun tempat saya lahir dibesarkan ya. Dan itu diupload di media sosial. Saya sebagai orang yang berasal dari kampung itu, kota itu, ya merasa malu lah ya. Tapi inilah keadaan anak-anak sekarang. Keadaan orang-orang sekarang yang mengartikan bahwasannya Islam itu ya mung sing nang masjid, nek sing gak nang masjid itu bukan Islam. Ya. Jadi bukan aturan Islam. Jadi mereka bisa berbuat sekehendak hati dan kemauan mereka sendiri, ya. Jadi pertama kali yang disampaikan Rasulullah yaitu apa tadi? Menyampaikan perintah Allah, tidak membangkang, ya. Camkan ya, jangan pernah membangkang. Apabila antum semuanya diperintahkan ustadz-ustadzahmu, ya, dimanapun nanti antum berada, ya, antum wajib patuh dulu, asalkan itu perintah kebaikan. Jangan pernah melawan, ya. Jangan pernah membantah. Rasulullah, orang yang diperintahkan Allah, tidak pernah membantah dulu, tidak pernah ngeyel dulu, tidak pernah. Bahkan kemarin di Pontren Ustadz ini ada kedatangan santri. Ustadz pernah berbicara kepada seorang yang di sini, beliau membawa Islam itu bukan di agama saja, beliau membawa Islam ini di pekerjaan beliau, ya. Bahkan beliau itu baru Ustadz kemarin, baru hari Minggu Ahad kemarin, Ustadz cerita dengan menu. Saya ini tidak pernah membantah perintah orang tua saya, bahkan sampai saya mau menikah, bahkan pekerjaan pun saya nggak pernah melarang membantah orang tua. Orang tua mengarahkan ke sana, saya ikut. Dan alhamdulillah dia seorang pekerja yang mengangkat derajatnya itu di atas masyarakat yang lain. Kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan pangkat, itu beliau mendapatkan segala-galanya hanya karena mengikuti perintah orang tua. Itu jaminannya Allah saja adalah apa? Kebaikan dunia, ya. Kebaikan dunia yang mereka dapatkan. Coba bayangkan kita semuanya seandainya patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sama kita sholat subuh, jangan tidak ada tawar-tawar. Sholat subuh jam 4 pagi, kalau sekarang ya bangun jam 4 pagi. Tidak ada tawar-menawar, nanti, tidak ada tawar-menawar. Jam 4, jam 12 siang, sholat duhur, tidak ada tawar-menawar, nanti. Jaminan Allah adalah kehidupan surga itu kekal abadi. Kehidupan neraka juga abadi selama-lamanya. Ya, camkan itu ya, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu sebetulnya enak. Orang hidup itu enak kalau sudah mengenal siapa Robnya, orang yang menjamin kehidupan mereka. Jangan sampai antum punya pikiran bahwasanya hidup antum itu adalah punyane antum. Hidup semuanya, nafas yang antum nikmati hari ini adalah nafas yang antum usahakan, bukan, ya. Itu karena rahmat Allah. Ya, baik ya. Di sini setelah dakwah itu terang-terangan dan Rasulullah sepakat berangkat dan Rasulullah mengundang para keluarganya, ya. Keluarga Rasulullah yang hadir saat itu mengundang keluarganya dulu. Makanya tadi kita sampaikan, keluarga dulu. Nanti antum mendakwahi, yo ponak-ponakanmu, tapi misan-misananmu apa ya? Saudara-saudaramu, dari paklikmu, dari budemu, itu harus kalian kasih tahu dulu. Antum sendiri aja nggak pernah silaturahmi ke rumah Pak Didul, ya. Antum aja nggak pernah silaturahmi ke tempat paklikmu. Bagaimana antum ngerti, ya? Sekarang antum di rumah mau fokus apa?
fokus main HP di rumah, gak pernah bantu orang tua, hanya sekedar ngikuti kemauan antum tok. Gak pernah antum silaturahmi atau kemana tempat saudaramu kalau nggak apa hari lebaran. Ya, pernah kenal ndak antum sama saudara pak anak-anak Pak Likmu? Kenal dekat ndak? Ndak kan? Paling nek lebarane kenal ya mung ngono es teko ngobrol dewe. Karena orang-orang sekarang itu baik kalangan ustadz ya. Kalangan ustadz itu nek gerombol, itu sing dicekel itu apa? Nih, yang dipegangi kotak kecil kayak gini. Mereka katanya silaturahmi, tapi mereka yang dipegang itu kotak kayak gini. Bahkan ustadz itu sering marahi. Ini kan zamannya pembelajaran daring ya. Banyak di antara anak-anak itu yang daring tidak pernah melihatkan mukanya. Ya, bisa jadi mereka tidur, bisa jadi mereka leyeh-leyeh, bisa jadi mereka tidak takdim kepada seorang pendidik. Ya, duduk seenaknya, kelekaran, mengkurap, nyungsep, ya. Itu yang kita dapatkan, ya. Setelah itu diperintahkan mereka mengundang saudara-saudaranya, keluarga dari bapak-bapaknya, dari keluarga ibu-ibunya untuk dikumpulkan. Ada 45 orang yang ada di situ, termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Pamannya sendiri dari saudara ayahnya, Abu Lahab, ya. Dari pamannya ini, keluarganya ayahnya Abdul Manaf, keluarga Bani Abdul Manaf semuanya ikut kumpul, ya. Rasulullah hanya mengingatkan, ya, mereka untuk beriman dulu kepada Allah, ya. Jadi tidak Rasulullah langsung memerintahkan, "Oi, kamu sholat," tidak, tapi kenalkan dulu, ya. Nek kita cari ini belakang Ustadz, kebetulan tadi emang Ustadz itu ngambil background belakang sawah. Itu tujuannya untuk pembelajaran kita. Padi ini yang menghidupkan siapa? Apakah dari antum, orang tua antum nyirami air dengan ketanaman ini, ataukah karena kehendak Allah? Pohon yang belakang yang jauh nan di sana, pohon besar itu ndak pernah disirami sama orang tuamu, tapi pohon itu tetap hidup, ya. Padi ini itu juga hidup karena apa? Karena perintah rezeki Allah, bukan karena usaha antum, orang tua antum, ya. Jadi Rasulullah itu saat dihujat Abu Lahab, ya, saiki nek antum dakwah, ya, antum dakwah nanggoni keluargane antum, ya, terus nanti Pak Demu menghujat, "Le, kowe iki sapa? Gak usah dakwah-dakwah ngajari aku wis tuwek saka kowe, nyapa kowe dakwah-dakwah nang kene ngandani Allah." Mesti mentalmu rontok, mesti mentalmu nggak akan kuat lagi, ya. Apa yang di sini? Ini Abu Lahab mencaci maki Rasulullah itu ya bahasanya dulu ya, kawasar, sangat tidak mengangkat, tidak menghargai kemenakannya. Karena kemenakannya emang ya dari Abu Lahab itu kan dari saudara ayahnya, adik ayahnya kalau tidak salah, ya, adik ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sini kalau ya. Jadi saat Rasulullah itu ditantang, jadi kalau kita mau berdakwah itu pasti ada halangan dari keluarga kita, itu pasti ada. Dan ini juga dialami oleh Rasulullah. Jadi itibak kita, makanya tadi itibak kita kepada Rasulullah itu nopong ya. Kita belajar bagaimana Rasulullah itu nek dakwah itu ya benar-benar tantangan itu gak seenteng yang kalian duga. Generasi sekarang kalau enak Ustadz itu juga cuman menang nang pondok tok. Itu pun juga hanya sekedar bukan dakwah ya. Itu belajar bareng-bareng nek nang pontren Ustadz. Dakwah itu loh yang dikirim orang-orang ke pontren jelas-jelas mereka mau belajar. Mereka yang datang ke suatu daerah, yang daerah itu tidak ada pernah Islam, tidak pernah mengenal Islam. Kemudian antum bisa mengislamkan satu orang, itu nanti akan menjadi penolong kita yang sangat luar biasa di hadapan Allah, ya. Makanya ustadz-ustadz itu ada di dalam video bisa ada seorang yang belum Islam terus dia mengikrarkan 2 kalimat syahadah, bagaimana rasanya
para alim itu pengen nangis karena merasa bagaimana dia ikut menjadi saksi di antara anak manusia yang awalnya tidak mengenal Rob, akhirnya mengenal Robnya. Siapakah Robnya? Ya. Jadi nanti itu yang akan kita hadapi saat kita mengajak keluarga kita apabila kita mendakwakan kepada keluarga. Tapi baiknya di sini adalah di mana paman itu apa nih paman? Adik dari orang tuanya. Adik dari siapa? Kakeknya, dari ibunya, Abu Thalib. Ya. Abu Thalib inilah yang pembela. Kebetulan Abu Thalib saat itu posisinya sangat dihormati, walaupun posisi masalah kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Tapi secara penghormatan Abu Thalib itu sangat dihormati di kalangan Quraisy. Tidak ada orang yang berani, ya. Rasulullah itu memang dilahirkan di dalam keluarga terhormat dulu, ya. Tidak serta merta Rasulullah gak lahir nanggone wong ecek-ecek, tidak. Rasulullah itu di dalam golongan keluarga yang diyakini dalam silsilah waktu itu orang-orang terpandang, ya. Kalau saat ini mungkin bisa diartikan Pak Lurah ataupun Pak kepala daerah, bupati atau gubernur ataupun seorang presiden, ya. Jadi Rasulullah itu sudah dilahirkan atau dilindungi oleh ini. Nah, Abu Thalib ini adalah orang dia yang disegani oleh kaum Quraisy. Ya, saat Abu Lahab menentang, ya, Pak Deni nentang, pamane sing cilik sing membela mati-matian, ya. Selama saya masih hidup, saya akan membela Muhammad untuk mendakwahkan Islam, ya. Jika ada yang berani menyentuh Muhammad, maka dia akan menjadi lawanku. Dan tidak ada yang berani saat itu. Ya, seorang Abu Lahab pun tidak berani dengan adiknya, ya. Makanya Rasulullah tetap yakin dengan pembelaan Abu Thalib ini, walaupun Abu Thalib pernah mengungkapkan, ya Muhammad, aku membelamu mati-matian, tapi aku tidak akan bisa berpaling dari agama nenek moyangku. Jadi Abu Thalib itu sampai meninggal dia tidak masuk Islam, ya. Karena dia tidak mau, kalau di dalam buku ini dia tidak mau mendurhakai apa agama yang dibawa oleh nenek moyangnya. Tapi keberanian beliau atau kemauan beliau membela ini, wallahu a'lam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang Maha tahu untuk. Jadi jangan, mungkin banyak yang kemarin dalam yang disampaikan oleh ada cerita lucu, ya, di dalam kapal. Antum yang siapa yang nyebrang antar pulau? Kalau Ustadz nyebrang antar pulau 2 kali, menyeberang pulau Bali sama nyebrang pulau Sumatera. Dan itu emang sangat luar biasa kalau perjalanan kita mengalami batas waktu sholat, ya. Nyebrang pulau Sumatera itu sekitar ada 3 jam kalau tidak salah, 3 jam 4 jam dari Bakauni Merak ke Sumatera. Kalau Bali Banyuwangi itu dekat, cuman berapa, enggak makan waktu sholatnya. Yang makan waktu sholat, coba ada seorang preman yang kebetulan dia ikut kapal itu, ya. Di dalam kapal itu ada komunitas orang-orang muslim yang mereka menjalankan sholat Jumat, ya. Di situ ada orang yang nyeletuk kapal 3 Jumatan, ya. Kemudian seorang preman itu tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh orang ini. Main tonjok. Saya walaupun tidak sholat Jumat, tapi saya merasa tidak terima jika sampean menghina orang Islam. Itu mungkin yang disampaikan sama seperti kedudukan Abu Thalib ini. Bagaimana dia membela mati-matian orang Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, dengan keyakinan dibela pamannya tadi, maka Rasulullah dengan banyak 45 orang itu hanya dikenalkan, siapa sih Tuhanmu? Ya Allah. Itu tidak mengenalkan nyuruh saudaranya, tidak, tapi dikenalkan dulu bahwasanya yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang awalnya kita tidak ada apa-apanya, setelah ada kematian, itulah yang Allah yang mempunyai.
Itu hanya mengenalkan itu tok dulu, ya. Jangan mereka menyembah berhala-berhala itu, karena fokusnya hanya satu itu, ya. Dari awal dulu. Makanya kita mendakwahkan itu ada strategi tadi, dari keluarga satu demi satu, tidak langsung naik lengkap, tidak. Dan kita tidak bisa, walaupun di sini di tempat Ustadz yang Ustadz sering temui, walaupun anak-anak di Pontren, mereka tidak semuanya paham, langsung bisa paham, tidak. Ada yang mereka tetap di kelas tidur, ada yang mereka tetap di kelas bercanda, ada yang mereka saat menghafal Al-Quran dengan bercanda. Itu ada banyak. Bahkan antum semuanya juga berada di Pontren, ya. Antum semuanya juga nanti akan mengalami kayak gitu. Pasti ada di antara antum. Nah, tinggal antum meletakkan dalam diri yang mana. Apakah antum ikut yang bercanda itu? Apakah antum ikut yang tiduran itu? Apakah antum ikut yang suka membelakangi ustadznya itu atau yang lain-lainnya? Atau bahkan ikut yang kusuk dan fokus kepada pembelajaran, ya. Jadi golongan itu yang memilih adalah kita sendiri, ya. Dengan dukungan pamannya itu maka Rasulullah yakin, ya. Akhirnya Rasulullah mendakwahkan Islam secara terbuka, yaitu mengumpulkan semua penduduk kabilah Mekah atau Jazirah Arab itu di Bukit Safa. Bukit Safa ini adalah bukit yang digunakan oleh kabilah Arab Mekah, yaitu untuk mengumpulkan seluruh penduduk negerinya, ya. Jadi di situ dengan Rasulullah berdiri di situ, dikumpulkanlah seluruh kalangan bani-bani di situ. Yang kumpul yaitu ada Bani Fihr, ada Bani Qusay, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Abu Sam, ada paman-pamannya, saudara-saudaranya, bahkan anaknya. Hanya satu yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu selamatkanlah diri kalian dari api neraka, ya. Jadi aku tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepadamu dari siksa api neraka. Itu yang disampaikan Rasulullah. Tapi tetapnya si paman Pak D-nya tadi, pembangkang tadi, siapa tadi? Abu Lahab, itu tetap nentang, ya. Binasalah, maksudnya Muhammad ini pokoknya makian lah, pokoknya gak bahasa makian lah, ya. Nah, makanya sampai turun nama apa? Abu Lahab, ya, yaitu Qul a'u birabbil apa? Lahab apa? Tabbat yada abi lahabi, tabbat yada abi lahabi tahu. Ustaz sampai lali. Apa? Ya Allah, ya Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Itu ya. Baik, itu tentang dakwah Rasulullah secara terbuka, bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam ini mendapatkan perlawanan dari pamannya, bibinya, dan itu nanti akan kita dapati. Dan sekali lagi, dakwah terbuka ini juga perlu kita lakukan. Kita mungkin bisa menyiarkan di dalam tempat-tempat tertentu, mungkin di balai sawah kayak gini, ataupun di tempat warung-warung. Kalau antum punya kekuatan, silahkan gunakan, ya. Itu yang kita dapat pelajari pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada membuat manfaat buat kita semuanya dalam kita mengenal Rasulullah SAW. Kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan antum dimanapun semua berada.